meeting room kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya berkesempatan untuk bercerita sedikit tentang materi yang akan saya bawakan, yaitu Sharing Stories Indonesian Asia Pacific Education Movement. Pertama-tama mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing sebenarnya. Jadi ini adalah pengalaman saya ketika menjadi Indonesia Teacher Exchange. Ada program Science yang dimana saya menambahkan judul An Autumn Journey as Indonesian Teacher Exchange. Karena memang pada saat saya melaksanakan program ini di tahun 2018, itu dimulai di awal musim gugur. Baik, apa sih Sains itu? Jadi di Sains ini ini tadi adalah profil saya sebelumnya yang sudah disampaikan sebelumnya oleh saudari moderator. SAIN sendiri adalah sebuah program yang di bawah Badan Pengawasan UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Dan kegiatan ini sendiri dikoordinasi oleh FCU. FCU ini adalah Asia Pacific Center of Education for International Understanding, yang juga di bawah pengawasan UNESCO. Di sini adalah sebuah organisasi yang memang bergerak di bidang pendidikan internasional. Lalu kemudian kegiatan ini juga disponsori oleh Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Oleh karena itu, selama program berlangsung, saya berkesempatan untuk mengajar di negara Korea Selatan. Ya. Bagaimana sih awal mulanya ketika saya bisa mengikuti program ini? Program ini sendiri sudah berjalan kurang lebih, kalau tidak salah saya sudah di tahun yang kelima dan masih terus berlangsung sampai dengan sekarang ini. Program ini dimulai dari tahap seleksi kualifikasi, di mana ada seleksi pemberkasan. Dari info yang ada, peserta yang mengikuti ada kurang lebih 300 menurut informasi, dan kemudian melalui seleksi administrasi berkurang menjadi kurang lebih 100 orang, dan kemudian yang berhasil mengikuti babak seleksi selanjutnya yaitu tes itu kurang lebih 60 orang. Nah, pada saat tes ini kami diseleksi melalui beberapa tahapan seperti tes kepribadian, tes IQ, kemudian ada penampilan untuk unjuk kemampuan dalam bidang budaya, lalu kemudian juga ada interview. Kemudian prosesnya cukup panjang. Muncullah hasilnya. Dari sekian banyak itu terpilihlah kurang lebih 10 orang yang akhirnya bisa berangkat ke Korea Selatan. Selanjutnya adalah preparation atau persiapan. Persiapan ini cukup memakan waktu karena memang banyak yang perlu dipersiapkan. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi ada yang intinya ada persiapan mental, dokumen, kemudian persiapan bahasa dan lain sebagainya. Lalu kemudian kegiatan selanjutnya adalah kegiatan pre-departure. Kegiatan pre-departure ini kegiatan di mana kami belajar untuk mengenal sistem pendidikan di Korea,
kemudian belajar tentang bahasa Korea sehari-hari. Ini kurang lebih kami selama 1 minggu di karantina dan informasinya untuk yang sekarang bisa sampai 2 minggu, kemudian baru pelaksanaannya, dan terakhir adalah postpartum. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada judulnya bahwa saya ini adalah sharing stories Asia Pacific Education Movement. Jadi ada banyak negara yang terlibat, tidak hanya Indonesia atau Korea, tapi ada beberapa negara lain, yaitu ada pasti ada Korea Selatan sebagai sponsor utama, kemudian Indonesia, lalu kemudian ada Malaysia, Thailand, Mongolia, Filipina, dan Vietnam. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat begitu banyak negara yang berpartisipasi dan semuanya dari latar belakang bahasa yang berbeda-beda. Ya mungkin kalau Malaysia masih sama dengan Indonesia, tapi selebihnya sama. Jadi kami di sana dipersatukan dengan bahasa Inggris untuk kami berkomunikasi. Itu kenapa pada saat tahapan seleksi, khususnya di awal sekali pada saat seleksi administrasi, setiap peserta yang mendaftar diwajibkan memiliki TOEFL minimal 450. Ya. Ada begitu banyak negara yang terlibat karena di sini berawal dari sebuah niat baik di mana dalam pendidikan itu tidak ada batasan, artinya kita menjadi sebuah keluarga besar untuk saling sharing tentang pendidikan dan budaya. Nah, ini adalah kegiatan pre-departure, di mana saya bersama dengan teman-teman yang juga ikut berangkat ke Korea saat itu, dan juga dengan beberapa narasumber lainnya yang memberikan kami materi-materi untuk pembekalan. Ya, ada beberapa poin penting yang ingin saya tekankan dalam penyampaian materi ini. Yang pertama adalah local adjustment, kemudian education activities, kemudian bagaimana saya hidup selama di sana di Korea, kemudian rules dan regulation. Oke. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah local adjustment. Jadi ketika kami sampai di Korea Selatan, ya kami di sana ditempatkan di sebuah hotel. Jadi sebelum kami ditugaskan ke sekolah masing-masing, jadi kami selama di Korea, tugas kami adalah mengajar siswa-siswi yang juga siswa-siswi Korea Selatan. Jadi di sini kami bukan seminar atau misalnya, tapi memang bekerja. Yang kami lakukan di minggu awal pada saat karantina ada banyak kegiatan. Yang pertama adalah dissemination. Dissemination ini dari beberapa alumni teacher exchange dari Korea. Kemudian selain itu juga ada beberapa kegiatan lainnya seperti kami membuka akun atau menjadi member FCU yang nantinya ini menjadi memudahkan kami untuk memberikan laporan secara berkala yang memang kami dituntut untuk memberikan menyelesaikan beberapa tugas di sana. Kemudian kami juga membuka bank account. Kali ini tujuannya adalah memang karena kami di sini bekerja, jadi alhamdulillah selama berada di sana kami juga mendapatkan gaji atau salary yang nilainya alhamdulillah
cukup besar jika dibandingkan dengan pendapatan guru pada umumnya di Indonesia. Kemudian kami juga dibekali nomor telepon Korea untuk kami berkomunikasi, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat opening ceremony ini adalah menjadi awal mula kami melakukan program ini sebelum kami ditugaskan, di mana di sini kami bersama dengan peserta dari negara lain memberikan sebuah penampilan yang menampilkan budaya masing-masing negara. Nah, ini seperti contohnya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa di gambar yang samping adalah kami pada saat menampilkan performance, yaitu sebuah tarian yang kami tampilkan atau kami bawa dari Papua, tarian Papua, karena memang masih banyak yang belum tahu kalau Indonesia itu ada berbagai macam pulau, provinsi, dan salah satunya kami ingin menunjukkan provinsi Papua. Nah, di gambar di samping kami juga berkesempatan untuk memberikan mengikuti International Conference yaitu GSET, di mana materinya adalah Platform on Pedagogy and Practice. Ini adalah sebuah konferensi yang dihadiri oleh beberapa pejabat dari Kementerian Pendidikan, juga dari UNESCO dan FCU. Di sini kami berkesempatan bertemu dengan orang-orang atau guru-guru hebat yang memiliki best practice yang memang diakui secara internasional. Jadi saya secara pribadi sangat merasa bangga dengan bisa mengikuti konferensi ini. Selain itu, pada saat local adjustment, ya kami juga mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah, baik secara ekonomi, kemudian budaya, itu kami belajar. Jadi banyak sekali pengalaman, termasuk pengalaman kami bagaimana sih tinggal di hotel berbintang yang memang beda budayanya. Sebagai salah satu contoh ya, saya mungkin bisa sharing ketika di hotel kami tidak diperkenankan untuk menggunakan selop yang ada di kamar, yang digunakan biasanya di kamar untuk dibawa keluar. Jadi ketika kami keluar dari hotel, kami memang harus pakai alas kaki yang memang ya entah sepatu atau sendal, tapi bukan selop yang disediakan di dalam kamar. Selain itu juga kami juga mempelajari makanan yang tersedia. Ada berbagai macam makanan yang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, seperti itu. Kemudian selama di sana, apa sih kegiatan pendidikan kami yang kami lakukan? Ada 3 hal penting, yaitu ada planning, perencanaan, kemudian kegiatannya sendiri, kegiatan mengajar, lalu kemudian diakhiri dengan laporan. Nah, 3 hal ini memang harus kami laporkan secara berkala ke FCU. Oke. Pada bagian planning, kami harus membuat yang pertama ada lesson plan. Lesson plan ini RPP. Nah, kami juga harus membuat RPP. Namun RPP-nya memang tidak serumit seperti yang kita buat di Indonesia. Akan saya tunjukkan sedikit contohnya. Jadi lesson plan-nya itu disesuaikan. Nah, kemudian kami juga membuat project plan. Project plan ini adalah kami di sini bisa memilih sejenis mungkin classroom research atau PTK, kemudian observasi singkat, yang nantinya akan ditampilkan pada saat science conference.
Kemudian, ada juga activity plan. Jadi kami juga, sudah membuat rencana kegiatan apa sih nanti yang akan kami lakukan selama di sana. Nah, oke, ini berikut ini adalah, eee, ini bentar. Nah, ini adalah salah satu contoh lesson plan atau RPP yang saya buat. Eee, pada dasarnya semuanya sesuai dengan sekolah masing-masing, cuman, formatnya ya kurang lebih sama. Jadi kalau bisa dilihat memang, sangat simpel, eee, tidak terlalu rumit, tapi di dalamnya kurang lebih sama, seperti ada, kelas berapa, kemudian, durasi, pembelajaran, kemudian, topik atau judul pembelajaran, kemudian ada related subject, apa sih subjek-subjek lain yang berhubungan dengan topik yang akan dibawakan, kemudian ada tujuan pembelajaran atau learning objective, kemudian ada tahapan pembelajaran dan prosesnya, dilengkapi dengan ada, PPT, waktunya, kemudian ada, bahan lingkungan dan juga penutupnya apa. Jadi simpel banget, tapi, boleh dibilang, guru-guru di sana ya pekerjaannya juga sebenarnya lebih banyak dari ini gitu, mereka lebih complicated lagi. Hanya memang dalam pembuatan RPP tidak terlalu, panjang atau dibuat rumit. Oke. Nah, selama di sana, apa sih yang saya kerjakan gitu. Jadi, selama di sana ya, eee, saya mengajar, mata pelajaran utama yang sesuai dengan latar belakang saya, namun karena kebetulan saya, latar belakang saya adalah SMK di administrasi perkantoran, sementara saya ditempatkan di mana host school saya ini atau tempat saya bertugas itu adalah SMA. Jadi, akhirnya saya dipilihkan masuk ke dalam mata pelajaran bahasa Inggris dan juga saya juga, menyampaikan, pelajaran tentang budaya di dalam pelajaran bahasa Inggris itu. Nah, eee, kemudian apa sih tugas dan peran saya? Kayak, tugas dan peran saya adalah pertama adalah sebagai PIC atau teacher in class, jadi di sana saya mengajar tanpa didampingin siapapun. Kemudian ada juga sebagai co-teacher. Co-teacher ini jadi saya, selain memiliki host teacher, ada juga guru pendamping ketika saya mengajar. Nah, berapa lama sih saya ngajar, dalam satu hari dan dalam satu minggu? Ya, kami mengajar 3 jam per hari, kemudian, maksimal 15 jam per minggu. Namun namun walaupun begitu, kami juga harus mengikuti aturan yang berlaku di sekolah, tersebut. Sebagai contoh, kami masuk jam 9 dan, sekolah pada umumnya berakhir jam 5. Jadi, maka kami pun mengikuti, ketentuan yang berlaku seperti itu walaupun mengajarnya hanya 3 jam. Oke, berikutnya adalah, kegiatan lain yang, saya ikuti, yaitu ada bermacam-macam kegiatan. Jadi di sana saya nggak cuman ngajar, tapi juga, pertama ada kegiatan field trip, seperti study tour, di Indonesia. Kemudian ada, tinggal bersama, Korean family, ya,
Ada, social living experience, di mana saya berbaur dan bergaul dengan guru-guru lain, eee, kemudian, ada kami berkesempatan juga mengunjungi, eee, tourist destination sebagai, eee, untuk lebih mengenal, Korea lebih jauh. Ya, oke, ketika di sana saya, berkesempatan mengajar di sebuah, eee, sekolah di kebetulan saya ditempatkan di SMA, bukan di SMK, dan, host school saya adalah namanya Incheon Daegun High School atau dalam bahasa Koreanya Incheon Daegun Godeong학교. Daegun High School ini adalah sebuah sekolah yang terletak di lokasi Incheon. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Incheon ya. Incheon itu adalah nama bandara di Korea Selatan, bandara internasional yang memang tempatnya memang tidak jauh dari bandara, tapi sebenarnya kami tidak tinggal di daerah bandaranya. Jadi ini merupakan sebuah tempat yang memang dibuat uh, atas reklamasi laut. Jadi melalui proses yang panjang, saya kurang jelas bagaimana prosesnya, tapi uh, ini adalah sebuah kota baru yang dekat Incheon, itu kurang lebih 2 jam dari Seoul. Oke. Incheon Daegun High School sendiri adalah merupakan bagian dari Yeonsu Foundation. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang tahu, Yeonsu ini adalah termasuk dalam 3 universitas terbaik di Korea Selatan. Kalau pernah mendengar kata-kata SKY, SKY itu adalah Seoul National University, kemudian ada K-nya Korean National University, dan yang saya adalah swasta yaitu Yeonsu Foundation. Jadi saya merasa beruntung karena bisa mengajar di sekolah dengan yayasan yang termasuk kategori terbaik di Korea. Incheon Daegun High School termasuk juga leader school atau sekolah unggulan. Oleh karena itu, kurikulumnya di Korea Selatan, di Korea Selatan, sekolah-sekolah yang unggulan mereka punya kelebihan untuk menentukan atau menambah jurusan yang memang tidak sudah banyak, yang tidak bukan tidak banyak, yang sudah ada pada sekolah lain. Jadi mereka ada tambahan-tambahan jurusan. Dan tambahan jurusan ini memang kalau di sana di Korea Selatan jurusan itu tidak seperti di Indonesia. Jadi mereka lebih spesifik lagi. Jadi seperti ada jurusan kimia, fisika, ekonomi, Korean literatur, dan lain sebagainya, sport juga termasuk. Nah, yang ketiga adalah Incheon Daegun High School ini ternyata adalah boys school atau sekolah khusus laki-laki. Jujur Bapak Ibu ketika baru pertama kali mendengar ya, tiba di sana dan ternyata ini adalah sekolah laki-laki, agak sedikit membuat saya nervous atau down. Kenapa? Karena ya mungkin kalau kita ketahui kalau takutnya kalau sekolah laki-laki itu ya mungkin banyak anak-anaknya bandel atau ya, tapi alhamdulillah ketika saya sudah menjalankannya, ternyata mereka sangat-sangat antusias dengan kehadiran teacher exchange. Nah, sekolah ini juga bekerja sama dengan UNESCO dan satu lagi yang membuat saya
ragu dan takut, jujur saya, karena sekolah ini merupakan sekolah Katolik. Walaupun di Korea Selatan agama bukanlah sesuatu yang diprioritaskan, hanya saja dengan disebutkannya bahwa ini adalah sekolah Katolik membuat saya, apakah saya nanti bisa diterima? Timbul pikiran seperti itu, apakah karena saya merasa saya Muslim, kemudian berhijab, saya merasa apakah nanti akan banyak kendala yang saya hadapi. Tapi syukur alhamdulillah pada perjalanannya mereka sangat respect terhadap semua agama yang ada, bahkan beberapa dari mereka sangat antusias belajar tentang apa itu Islam dan kenapa saya menggunakan hijab, apakah apa yang tidak boleh, apa yang boleh, itu banyak sekali yang mereka tanyakan. Ya. Nah, berikutnya kegiatan mengajarnya yang pertama, seperti saya sampaikan sebelumnya, ada teaching, saya mengajar di kelas bahasa Inggris, kemudian ditemani dengan guru pendamping. Saya berkesempatan untuk mengajar kelas 10 yang ada kurang lebih 11 kelas. Oke. Ya, berikutnya saya mau menyampaikan schooling and system di Korea Selatan. Oke. Kalau kita lihat waktunya, sekolahnya dari Senin sampai dengan Sabtu, sekolahnya dari Senin sampai dengan Jumat, di mana setiap tingkatan itu sudah ditentukan, jadi artinya hampir di semua sekolah berlakunya sama. Tapi ada perbedaannya, yaitu sebelumnya perlu saya sampaikan, di Korea Selatan hampir sama dengan di Indonesia pembagiannya, yaitu ada elementary school, junior high school, dan senior high school. Nah, di mana masing-masing level ini durasi waktu belajarnya berbeda-beda. Seperti untuk SD atau elementary school itu 40 menit per mata pelajaran, kemudian SMP 45 menit per mata pelajaran, kemudian untuk SMA-nya 50 menit per mata pelajaran. Nah, setiap pergantian pelajaran ada break time kurang lebih 10 menit. Kemudian ada waktu istirahat yaitu 1 jam untuk makan siang. Ini penting sekali Bapak Ibu karena memang di Korea Selatan itu belajar itu sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena pendidikan, mereka sangat concern terhadap pendidikan. Bahkan ada pandangan bahwa jika ada orang yang istilahnya pendidikannya tidak tinggi, itu termasuk kategori orang-orang yang akan dipandang sebelah mata. Jadi makan siang ini memang sangat diperhatikan di sana. Saya nanti akan menyampaikan bagaimana sih, seperti apa sih makan siang di sana. Oke, di sini siswa boleh memilih jurusan sesuai dengan bakat, keinginan, dan kemampuan mereka. Nah, di Korea Selatan, khususnya untuk SMA, itu tidak ada ujian nasional seperti di kita. Tapi mereka punya ujian nasional yang istilahnya untuk masuk perguruan tinggi negeri, untuk masuk perguruan negeri, untuk masuk universitas, ya. Jadi itu dilaksanakan di kelas 12, namanya Sunung Test. Jadi penting sekali. Kenapa? Karena itu tadi karena ada sebuah pandangan bahwa jika tidak pendidikannya tidak tinggi akan masuk kategori mereka akan masuk ke akan dipandang sebelah mata, gitu. Oleh karena itu pada saat ujiannya hanya berlangsung 1 hari, sama pelaksanaannya seperti di Indonesia, yaitu ada rotasi, jadi guru dari sekolah lain akan datang ke sekolah ini dan sebaliknya juga seperti itu. Namun hal yang saya amati, yang cukup menarik buat saya adalah ketika ujian berlangsung,
Kalau di Indonesia mungkin ujiannya sudah berbasis komputer. Sebagaimana yang kita ketahui kalau Korea Selatan untuk urusan teknologi mungkin lebih advance. Tapi anehnya ketika ujian nasional test itu pelaksanaannya masih paper based. Tuh. Nah, dan saking seriusnya mereka menghadapi ini, tidak sedikit orang tua yang ketika anak-anaknya mengikuti ujian nasional test itu mereka akan pergi ke kuil, maksud saya ke tempat-tempat ibadah ya, entah ke kuil atau ke gereja dan lain sebagainya. Kemudian dan mereka walaupun jam pelajarannya selesai di jam 5, tapi sekolah memberikan kelonggaran waktu, mereka boleh tetap tinggal, kadang hingga larut malam, kadang sampai jam 10, jam 11 malam. Mereka tetap belajar dan itu nanti hanya akan ditemani oleh guru piket. Dan terkadang tidak hanya cukup sampai di situ, terkadang setelah selesai sekolah mereka pun sama seperti anak-anak di Indonesia juga pergi ke tempat-tempat khusus atau kalau misalnya di sana tuh disebutnya Hapwon, jadi mereka pergi ke tempat-tempat khusus untuk menambah kemampuan mereka. Seperti saking mereka memang serius sekali concern terhadap pendidikan mereka masing-masing. Nah, untuk tahun pelajaran itu dimulai di bulan Maret, semester 1 mulai bulan Maret sampai dengan bulan Juli, kemudian ini ada perbedaan di sini, kemudian dari Agustus sampai dengan Februari berakhirnya. Nah, setiap sekolah harus menyediakan menyediakan kafetaria selain kantin. Apa sih perbedaannya? Jadi kayak kafetaria itu tempat makan dan cukup besar, itu biasanya juga diperhatikan oleh ahli gizi, sementara kalau kantin itu hanya kalau mereka untuk sekedar jajan saja dan kecil. Nah, di sana guru itu khususnya di sekolah negeri akan dirotasi setiap 5 tahun sekali. Jadi guru itu tidak akan berada di sekolah yang sama selama 5 tahun. Kemudian guru merupakan pekerjaan yang prestisius di Korea Selatan. Guru itu sangat dihormati. Jadi anak-anak itu sangat segan sama guru. Kemudian jangankan siswa, bahkan sama orang yang memiliki jabatan tinggi mereka tetap menghormati gurunya. Oke. Ya, ini beberapa kegiatan ketika project teaching. Jadi di sana mereka terbiasa membuat brosur poster-poster seperti ini dan itu disediakan oleh sekolah. Memang secara fasilitas boleh dibilang semua sekolah di Korea Selatan itu fasilitasnya sangat memadai. Jadi ada yang lebih bagus lagi, tapi bukan berarti yang lain tidak bagus. Cukup bagus, tapi kalau mereka mau lebih bagus, ya mereka akan melakukan penelitian sehingga mereka dapat donasi-donasi atau bantuan. Tapi semua sekolah semuanya memadai. Nah, ini ada sebuah training for natural disaster prevention. Ini adalah pelatihan ini diberikan setahun sekali kurang lebih di sekolah-sekolah, yaitu pelatihan untuk menghadapi bencana alam seperti misalnya bencana atau bencana alam seperti misalnya gempa bumi, kebakaran ya. Walaupun di Korea jarang terjadi gempa bumi. Ya. Nah, ini adalah kafetaria yang tadi saya sampaikan. Cukup besar dan bahkan semua kafetaria, terkadang kafetaria itu bahkan satu gedung sendiri ya hanya untuk kafetaria. Ini bisa dilihat ada kitchennya atau dapurnya yang cukup lengkap. Ya, nah ini metode belajar selama di sana. Kalau boleh dibilang sebenarnya tidak ada jauh perbedaan dengan di Indonesia. Hanya saja yang saya amati, mereka lebih menekankan kepada kegiatan literasi. Jadi lebih banyak membacanya. Sebagai contoh,
pada saat saya melakukan observasi di dalam kelas, itu, saya melihat, dalam pelajaran bahasa Inggris, 70% mereka menggunakan justru bahasa Korea, sisanya mereka membaca. Jadi kalau untuk urusan membaca, reading ya mereka memang bagus, tapi kalau sudah, disuruh berbicara, mereka sangat-sangat kurang. Tuh, dan ketika saya, mengajar di sana yang memang kebanyakan, project based learning, mereka sangat antusias sekali. Contohnya nih mereka membuat poster, kemudian ada membuat, batik, lalu bendera, dan lain sebagainya. Oke, selain kegiatan-kegiatan itu ada lagi kegiatan-kegiatan lain di luar saya mengajar ya, ada parent class, ya saya berkesempatan untuk mengajar, orang tua siswa selama di sana. Kemudian nah, pada saat Suneng Tes itu semuanya libur, jadi, saya diundang, oleh sebuah, sekolah dasar untuk mengajar di sana yang tidak jauh dari, house school saya. Kemudian kami juga melaksanakan field trip ini keluar kota ini pada saat ini, cuaca sudah semakin dingin walaupun masih musim gugur dan, bahkan berkisar hingga kurang lebih 6 derajat celcius saja. Jadi, ini juga merupakan kendala untuk, kita yang tidak terbiasa. Kemudian ada, bagaimana sih, keluarga Korea itu, nah mereka sangat, open terhadap, perbedaan budaya dan lain sebagainya. Kemudian juga saya berkesempatan untuk, mengadakan cooking class di mana masakan yang, saya perkenalkan adalah masakan Indonesia, dan terakhir ini adalah science exhibition. Nah, eee, sedikit cerita tentang science exhibition. Science exhibition ini adalah pameran. Kalau biasanya yang saya sering temui adalah di Indonesia pameran pendidikan biasanya institusinya yang diperkenalkan. Tapi kalau di sini adalah hasil karya anak, kreativitas anak itu yang dikenalkan walaupun mereka tetap, dengan, dari sekolah masing-masing. Oke. Nah, ada lagi kegiatan lain, ada yang namanya Kinjang Festival. Jadi Kinjang Festival ini sempat saya ikutin yaitu sebuah, tradisi di mana, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kimchi. Kimchi ini salah satu, national heritage Korea Selatan ya, di mana, ini adalah makanan yang sering, kita jumpai ketika, dan hampir selalu saya jumpain ketika saya berada di sana. Jadi Kinjang Festival ini adalah, membuat kimchi pada saat akhir musim gugur dan untuk persiapan musim dingin, dan itu dilakukan oleh seluruh penduduk di sebuah kota, hampir di sebuah kota. Oke, ada juga saya berkesempatan, sebenarnya banyak sekali saya berkesempatan untuk, mengunjungi beberapa tempat, eee, tourist destination di sana. Salah satunya adalah, saya berkesempatan untuk berkunjung ke sebuah istana. Di sana banyak sekali istana, dan ini adalah salah satu istana tempat tinggal raja-raja yang namanya Changdeok Palace. Nah, Changdeok Palace ini, di sini kita juga bisa berkeliling sambil menggunakan pakaian adat, Korea Selatan, yaitu yang namanya Hanbok. Ya mungkin kalau di kita banyak sekali, pakaian adat, kalau di sana memang hanya dikenal dengan hanbok saja. Jadi kita bisa merasakan bagaimana sih, dulu pada saat zaman kerajaan. Oke, kemudian saya juga belajar tentang social living experience. Nah, ada beberapa hal yang, saya cermati, yang memang sering dilakukan oleh ini saya bersama guru-guru di sana. Yang pertama adalah mereka senang sekali mukjam, yaitu makan. Jadi mereka tuh makan, nanti saya akan kasih perlihatkan gimana sih makanan tuh memang, mereka tuh setiap kali pergi itu pasti makan. Dan, setelah makan itu mereka akan lanjutkan dengan amju. Amju itu, minum minuman keras, walaupun saya nggak minum, tapi ya memang itu adalah hal yang biasa buat mereka. Kemudian setelah itu mereka akan minum minum kopi.
Mereka senang sekali minum kopi dibandingkan teh dan hampir selalu mereka selalu ada minum kopi. Dan yang terakhir adalah norebang. Norebang ini adalah karaoke dan orang Korea senang sekali dengan karaoke. Nah ini adalah jenis makanan yang hampir selalu ditemuin ketika saya makan. Bapak Ibu bisa melihat makanan itu begitu banyak sekali, padahal sebenarnya makanan utamanya hanya satu, yaitu makanan yang di sini ada hanya mungkin kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini ada yang ditutup dengan tutup kayu, nah itu saja. Tapi memang yang lainnya itu namanya side dish atau bangcan. Nah ini makanannya bermacam-macam ya. Banyak juga, mohon maaf, banyak makanan yang tidak halalnya gitu. Nah, untuk menyiasatinya biasanya kalau saya membeli makanan, selama ini salah satu kendala saya juga selama di sana, saya akan memperhatikan ingredients-nya. Nah, kalau ada tulisan veggie gogi artinya saya tidak bisa makan makanan itu karena mengandung B2 atau tidak halal. Oke. Mungkin saya perlu percepat karena waktunya sudah tidak banyak. Selama di sana saya tinggal di sebuah apartemen yang cukup mewah, di apartemen studio di daerah sana. Kemudian transportasinya apa aja sih? Ada subway MRT, ada bus. Kemudian living expense tuh untuk apa aja ya? Untuk makan, laundry saya menggunakan laundry ya. Kalau di koin tapi pakai kartu jadi kami harus bayar. Kemudian toiletries. Nah, kemudian ini yang juga sangat menjadi kendala adalah cuaca. Jadi cuaca di sana tuh berkisar, saya berangkat dari akhir musim panas menjelang musim gugur, suhunya 20 derajat Celcius kisarannya, itu sudah termasuk dingin, kemudian selama musim gugur terus turun sampai bisa kadang 10 derajat Celcius dan eh, sampai di akhirnya itu sudah masuk awal musim dingin. Nah itu suhunya bisa berkisar di bawah 5 derajat Celcius. Jadi benar-benar dingin dan banyak juga yang tidak kuat, jadi kita harus mengantisipasinya. Oke, nah yang terakhir adalah worship atau ibadah. Jujur ibadah ini kendala sekali Bapak Ibu, tapi saya mengantisipasinya dengan alhamdulillah sebenarnya kalau di sekolah saya diberikan tempat untuk beribadah. Nah, namun untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, saya selalu menyediakan kaos kaki, kemudian menggunakan hijab, uh, kemudian baju yang tertutup sehingga saya bisa melakukan ibadah di mana saja dan kapan saja. Karena memang tidak sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di sana orang tidak terlalu memikirkan masalah agama. Jadi tidak ada disediakan tempat-tempat ibadah secara khusus sehingga saya bisa sholat di mana saja, kadang di pinggir jalan, di tengah-tengah keramaian, eh, kemudian di stasiun dan lain sebagainya. Jadi saya bisa melakukannya kapan saja. Tapi alhamdulillah orang-orang di sana eh, tidak mengganggu atau tidak melarang. Mereka tetap menghormati dan membiarkan saya ketika saya melakukan ibadah. Termasuk juga ketika harus mengambil wudhu karena memang tidak tersedia air di toiletnya. Jadi saya harus mengambil wudhu di tempat cuci tangan. Nah, ini tempat saya tinggal. Itu ada tempat laundrynya. Nah, ini adalah angkutan umum, ada bus, subway, train. Ini cukup mudah untuk digunakan. Selama di sana saya menggunakan aplikasi Metro Subway. Oke. Nah, untuk reportnya sendiri ada weekly report, yaitu laporan setiap 2 minggu, kemudian ada lesson report, dan terakhir ada project report. Kalau project report inilah yang di project report ini saya mengambil sebuah penelitian, karena kita bisa memilih apakah mau memilih PTK atau memilih penelitian. Jadi saya memilih penelitian dan membuat sebuah laporan yang mengambil judul School System Based on Gender. Oke. Nah ini sedikit gambaran saja rules dan regulation-nya bisa dibaca Bapak Ibu. Nah mungkin kalau Bapak Ibu melihat ya di sini
saya ada tempat sampah, sedang membuang sampah, jadi memang di sana sangat-sangat peduli dengan kebersihan, apalagi sampah. Jadi sampah itu dibeda-bedakan, jadi sampah kertas sendiri, sampah botol sendiri atau kaca sendiri, kemudian sampah makanan juga sendiri. Dan kami guru-guru harus membuang sampah sendiri, artinya menjaga kebersihan ruangan kantor. Begitu juga dengan siswanya. Jadi untuk siswanya juga mereka membersihkan ruangan sendiri. Jadi ketika pagi-pagi piket, mereka akan membersihkan baik ruang kelas, koridor, sampai dengan membersihkan kamar mandi. Karena memang di sana itu tidak disediakan OB atau cleaning service. Jadi dan itu nanti akan ditungguin oleh wali kelasnya. Begitu juga nanti ketika pulang, mereka juga harus membersihkan juga. Nah, itu seperti itu. Oke, selama di sana saya juga berkesempatan mengikuti beberapa konferensi. Yang pertama adalah midterm review. Midterm review ini adalah sebuah pertemuan untuk membahas kesan dan pesannya ketika di tengah perjalanan program. Kemudian ada science conference. Di science conference ini kita berkesempatan untuk menampilkan hasil karya kita, best practice-nya kita. Jadi di sini kita berkumpul sama-sama dari seluruh negara, kemudian dilombakan. Nah, alhamdulillah ketika di sana saya terpilih menjadi salah satu-satunya dari Indonesia untuk best practice exhibition. Oke, mungkin ada sedikit tips dan trik dari saya ketika mengikuti tes ini. Yang pertama yang akan dites adalah bahasa Inggris, kemudian ada tes kepribadian, tes IQ, tes presentasi, kemudian ada demonstrasi, terus kemudian ada interview. Mungkin tips dan triknya mungkin kita harus fokus on certain of the arts from Indonesian culture and tradition which will be implemented later. Jadi kita fokus ke budaya apa sih yang nanti kita tampilkan, yang nanti mau kita perkenalkan, dan kita latih sebaik mungkin. Kemudian plan what activities will be held later when teaching. Jadi ketika nanti kita mengajar tuh kita harus punya rencana apa sih yang mau saya sampaikan di sana. Jadi kemudian kita juga belajar learn about education in South Korea. Jadi kita belajar sedikit tentang sistem pendidikan di sana, mungkin juga bahasanya. Intinya kita jauh lebih well prepare lah ketika mengikuti tes. Baik, itu saja pertanyaan dari saya, penyampaian materi dari saya. Karena waktu juga terbatas, oleh karena itu saya kembalikan kepada saudara moderator, kepada Ibu Lisna, saya persilahkan. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu adalah apa sih yang bisa dibawa dan di-sharing ya untuk oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika ada bagian program yang namanya postipartur. Di postipartur ini ketika kita sudah menyelesaikan program itu kita tidak langsung kembali tempat bertugas masing-masing, tapi kita harus membuat yang namanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu apa yang bisa kita implementasikan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama adalah diseminasi, itu sudah pasti. Yang kedua adalah bagaimana sistem pendidikan, bagaimana tentang kebersihan di sana. Kebersihan di sana. Jadi, karena ketika kita memulai pelajaran, kebersihan itu sangat penting. Jadi saya mengajarkan kepada siswa untuk bagaimana memilah sampah dan lain sebagainya.
Itu walaupun memang di Indonesia agak sedikit sulit kendalanya, contohnya seperti apa yang sudah dilaksanakan di sana, membersihkan kelas atau membersihkan buat orang tua di sana sangat tidak keberatan jika anak-anaknya melakukan itu. Tapi ketika karena di Indonesia, orang tua di Indonesia kebanyakan rata-rata yang berpikir anak saya ke sekolah untuk belajar, bukan untuk jadi cleaning service dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk kendala. Tapi pelan-pelan saya coba tanamkan bahwa kebersihan sangat penting. Kemudian yang lainnya adalah selama saya di sana saya juga punya pengalaman yaitu adalah tentang supervisi. Jadi kalau di sana itu supervisi itu eh, ada dua. Yang pertama adalah supervisi dari orang tua dan siswa. Nah, jadi mereka mensupervisi langsung. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu namanya open class. Nah, di open class ini guru-guru semua hadir pada saat pelajaran tersebut. Nah, guru-guru yang hadir ini adalah guru-guru yang satu rumpun pelajaran. Dan di situ mereka bisa belajar istilahnya untuk saling sharing dan lain sebagainya, sharing apa yang bagus dan tidak bagus. Ya, baik Bu Risna, terima kasih. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga bisa sedikit sharing tentang pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa saya sampaikan dan harapan saya teman-teman lain guru pengajar, guru-guru yang hebat juga bisa mengikuti jejak saya khususnya dari Kota Bekasi. Harapan saya juga semoga juga bisa diimplementasikan ke depannya dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian banyak kekurangan, ada salah-salah kata atau salah informasi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Rizna Lavani. Saya persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu adalah apa sih yang bisa dibawa dan di-sharing ya untuk oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika ada bagian program yang namanya postipartur. Di postipartur ini ketika kita sudah menyelesaikan program itu kita tidak langsung kembali tempat bertugas masing-masing, tapi kita harus membuat yang namanya rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut itu apa yang bisa kita implementasikan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya. Yang pertama adalah diseminasi, itu sudah pasti. Yang kedua adalah bagaimana sistem pendidikan, bagaimana tentang kebersihan di sana. Kebersihan di sana. Jadi, karena ketika kita memulai pelajaran, kebersihan itu sangat penting. Jadi saya mengajarkan kepada siswa untuk bagaimana memilah sampah dan lain sebagainya. Itu walaupun memang di Indonesia agak sedikit sulit kendalanya, contohnya seperti apa yang sudah dilaksanakan di sana, membersihkan kelas atau membersihkan buat orang tua di sana sangat tidak keberatan jika anak-anaknya melakukan itu. Tapi ketika karena di Indonesia orang tua di Indonesia kebanyakan rata-rata yang berpikir anak saya ke sekolah untuk belajar, bukan untuk jadi cleaning service dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk kendala. Tapi pelan-pelan saya coba tanamkan bahwa kebersihan sangat penting. Kemudian yang lainnya adalah selama saya di sana saya juga punya pengalaman yaitu adalah tentang supervisi. Jadi kalau di sana itu supervisi itu
ada dua. Yang pertama adalah supervisi dari orang tua dan siswa. Nah, jadi mereka yang mensupervisi langsung. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu namanya open class. Nah, di open class ini guru-guru semua hadir pada saat pelajaran tersebut. Nah, guru-guru yang hadir ini adalah guru-guru yang satu rumpun pelajaran. Dan di situ mereka bisa belajar istilahnya untuk saling sharing dan lain sebagainya, sharing apa yang bagus dan tidak bagus dan ada apa yang baik dan mereka bisa memberikan masukannya. Terus seperti itu. Ya, untuk pertanyaan yang kedua, oke, terima kasih Bu Risna. Untuk pertanyaan kedua mungkin bisa saya jawab. Jadi pertanyaannya tentang tadi mungkin tentang WISE system. Jadi mungkin yang tadi saya sempat sampaikan sebelumnya ya, Pak Bagas, bahwa guru di sana memang pekerjaannya tidak sesimpel itu. Jadi memang di sana memang menerapkan sistem itu. Bahkan eh, ketika mereka menginput nilai tidak hanya nilai 70 atau 80 saja, tapi mereka akan memberikan rekomendasi terhadap masing-masing siswa itu dan bahkan itu sifatnya computerized dan datanya itu sampai ke nanti ketika mereka masuk ke universitas. Jadi eh, sebagai contoh, ketika saya di sana ada sebuah kasus, saya bertanya kepada wali kelas yang juga host teacher saya. Jadi di sana ada sebuah kasus di mana seorang siswa ditemukan sedang merokok. Nah, itu eh, wali kelasnya yang perempuan dengan tidak segan-segan menampar si siswa. Lalu saya tanya, apakah hal tersebut diperbolehkan oleh orang tua? Dia menyampaikan bahwa orang tua di sini menyerahkan, apalagi kalau memang anaknya salah, menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Dan masalah itu menjadi sebuah catatan penting yang akan masuk ke dalam sistem di mana sudah terikot dalam seperti ya seperti yang tadi disampaikan Bu Risna tadi ya mungkin seperti di rumah sakit gitu ya. Jadi sudah ada rekam jejaknya dan itu bisa sampai nanti ke universitas menjadi rekomendasi. Itu seperti itu. Jadi uh, itu yang bisa saya katakan. Jadi di sana sangat oleh karena itu pekerjaan guru apalagi seorang istilahnya wali kelas itu mereka kerjanya memang banyak sekali dan tidak kadang-kadang mereka harus kerja sampai jam 10 jam 11 malam mereka tapi boleh dibilang ya worth it karena memang mereka bekerja apa yang mereka bekerja dan dengan gaji atau salary yang didapatkan memang sangat jauh di sana. Uh, Namun demikian ya memang tidak hanya semata-mata karena gaji tapi memang sudah budayanya mereka sangat uh, loyal sekali dan seperti itu. Oke, Sepertinya belum terjawab pertanyaan Bu Ella di atas. Tadi sudah ya Bu ya jenjang pendidikan ya?
Oh iya. Eh, ke bawah tidak ada lagi pertanyaan. Ini Bapak Ibu silahkan. Mungkin kita beri waktu barangkali 1 menit ini. Barangkali ada pertanyaan silahkan bisa raise hands atau langsung menulis di chat begitu. Jika memang tidak ada nanti baru kita akan tutup dengan oh ini ada, mohon maaf. Dari SMA Islam Terput. Masuk sekolahnya jam berapa, Bu? Iya, di timetable ya. Hmm, Oke, jadi masuknya itu seperti yang tadi mm-mm. saya sampaikan, rata-rata masuk jam 9. Kemudian pulang jam 5 standarnya, tapi itu untuk berlaku untuk SMA, tingkatan SMA. Sementara untuk yang SD tadi eh, itu 1 jam pelajaran itu 40 menit, kemudian untuk SMP 45 menit. Jadi otomatis akan pulang lebih cepat gitu. Jadi waktu 50 menit sebenarnya tidak terlalu lama ya, agak cepat beda dibandingkan dengan di Indonesia. Sehingga terkadang untuk menyampaikan Hmm, materi-materi yang sifatnya metodenya project based learning agak sedikit terkendala karena eh, kita contohnya iya seperti ya. materi-materi saya kan banyak project based learningnya itu harus diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 kali pertemuan seperti itu Bu kira-kira. Hmm, hmm, hmm. Iya kalau kita kan 2 kali 45 menit ya per jam pelajarannya biasanya kan ya. Iya. Baik, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lain lagi nih, Bu. Kita akhiri saja. Untuk bagi yang masih penasaran, nanti bisa lanjut nih. Boleh ya, Bu Rosdiana? Masih bisa lanjut nanti ke nomor WA yang ada di flyernya, ada di grup kita juga. Bu Rosdiana Rawung, silahkan dicek Bapak Ibu. Dan sebelum kita akhiri, silahkan Bu Ros, barangkali ada sepatah dua patah kata untuk mengakhiri presentasinya. Terima kasih Bu Risna Lavani selaku moderator saya ucapkan. Oke, baik teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan antusiasnya dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi motivasi untuk Bapak Ibu guru hebat, barangkali untuk nanti ke depannya punya kesempatan untuk mencobanya dan mungkin khususnya dari Kota Bekasi ada yang akan dapat mengikuti jejak saya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, izinkan saya memohon maaf jika ada kesalahan baik dalam penyampaian, kemudian kesalahan materi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu Rosdiana. Moga nanti ada yang menyusul ya, termasuk saya nih. Kayaknya senang banget nih, kayak suka nih. Ya, baik Bapak Ibu, itu tadi penjabaran sharing stories-nya dari Bu Rosdiana, seorang guru yang hebat, sangat-sangat hebat dan menginspirasi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya dan saya kembalikan kepada yang punya rumah nih, Pak Mas Roni. Silakan, kami sudah selesai melaksanakan tugas. Kami serahkan kembali. Terima kasih banyak Pak Mas Roni, silakan. Baik, terima kasih Bu Risna yang telah menjadi moderator pada sesi sharing stories kita pada siang menjelang sore hari ini yang dibawakan oleh Ibu Rosdiana. Alhamdulillah Bapak Ibu, guru hebat kebanggaan Indonesia, kita sudah menyimak ya cerita pengalaman salah satu guru kita di Kota Bekasi, Ibu Rosdiana yang menjadi teacher exchange di Korea.
Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah, kita semua bisa mengikuti jejak beliau, bisa juga merasakan Amin. menjadi teacher exchange, punya pengalaman mengajar di negara lain, tidak hanya jago di kandang sendiri ya, kita bisa berbagi juga dengan siswa di negara lain dimanapun mereka berada gitu. Baik, mungkin cukup ya untuk sesi kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rosdiana yang sudah membagi pengalamannya kepada kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup sesi kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.